Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali lagi melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online untuk mapel Akidah Akhlak kelas 7 MTS Negeri 1 Banyumas. Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, Pak Guru ucapkan selamat bergabung mengikuti pembelajaran Akidah Akhlak. Semoga kita selalu diberi kesehatan, perlindungan, dan ilmu yang bermanfaat. Baik anak-anak semuanya, kali ini kita akan membahas bab yang pertama, pertemuan yang kedua, yaitu Akidah Islam. Pada kesempatan sebelumnya, kalian bisa cek di video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai pengertian Akidah Islam dan dasar hukum Akidah Islam. Kali ini kita akan mempelajari tujuan akidah Islam, hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Silakan kalian ikuti dengan baik dari awal sampai akhir. Anak-anak semuanya, silakan kalian amati gambar berikut ini. Oke ya, ini adalah gambar mengenai rukun Islam. Ini ada membaca 2 kalimat syahadat, kemudian menjalankan ibadah sholat, kemudian berpuasa, kemudian mengeluarkan zakat, dan juga naik haji ke Baitullah bagi yang mampu. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan tujuan mempelajari akidah Islam. Setelah kalian tadi mengamati gambar, tentu kalian bertanya dalam hati ya, apa tujuan akidah Islam? Nah, ini kita akan bahas. Akidah Islam sangat penting untuk dipelajari dan difahami bagi setiap muslim, sehingga akan menjadi sebab kuatnya iman dan istiqomah mengamalkan Islam. Dengan demikian, tujuan mempelajari akidah Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia lahir. Yang kedua, untuk menghindarkan diri dari kemusyrikan. Yang ketiga, untuk menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Yang keempat, memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Dan yang kelima adalah menghindarkan diri dari pengaruh akal dan pikiran yang menyesatkan. Silakan kalian cermati, ini adalah tujuan mempelajari akidah Islam. Kemudian pengertian iman, Islam, dan ihsan. Kalian wajib tahu apa itu iman. Menurut bahasa, iman ini berasal dari kata amana yu'minu imanan, yang artinya adalah percaya. Sedangkan menurut istilah, iman itu adalah al-imanu huwa tasdiqum biqalbi wa iqrarum bil lisan wa amalum bil arkan. Yang artinya adalah iman adalah membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan anggota badan atau perbuatan. Ini adalah pengertian iman menurut bahasa dan juga istilah. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Oke. Nah, jika seseorang sudah mengimani seluruh ajaran Islam, maka orang tersebut sudah dapat dikatakan sebagai seorang mukmin atau orang yang beriman. Iman terdiri atas 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan mengenal, artinya seorang baru mengenal sesuatu yang diimani. Yang kedua, tingkatan kesadaran, artinya iman seseorang sudah lebih tinggi karena sesuatu yang diimani disadari oleh alasan tertentu. Ya, jadi sudah ada tingkat kesadaran. Yang ketiga, tingkat hakul yakin, artinya iman yang tertinggi. Seorang mengimani sesuatu tidak hanya mengetahui dengan alasan tertentu, tapi
diikuti dengan ketaatan dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah 3 tingkatan iman. Selanjutnya adalah rukun iman. Kalian perhatikan, rukun iman ini ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada para rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Nah, tentu kalian harus hafal ya, apa itu rukun iman dan wajib kita yakini. Nah, sedangkan pengertian Islam menurut bahasa berasal dari kata aslama yuslimu islaman. Artinya adalah tunduk, patuh, menyerah, dan selamat. Sedangkan menurut istilah, Islam ialah agama yang mengajarkan agar manusia tunduk, patuh, dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaran Islam harus diyakini kebenarannya. Allah menjamin kebenaran tersebut sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 19 yang bunyinya Innad dina indallahil Islam. Yang artinya adalah sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Oke ya anak-anak, bisa dipahami ya. Ini adalah pengertian Islam. Adapun rukun Islam itu ada berapa? Ayo. Nah, betul, ada 5. Yang pertama adalah bersyahadat dengan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, menegakkan sholat. Yang ketiga, puasa di bulan suci Ramadan. Yang keempat, menunaikan zakat. Dan yang kelima, haji jika mampu. Oke ya, kalian wajib hafal ini, rukun Islam. Silahkan kalian hafalkan. Oke, selanjutnya adalah ihsan. Ihsan ini berasal dari bahasa Arab, dari kata ahsana yuhsinu ihsanan, yang artinya adalah berbuat baik, berbakti atau mengabdikan diri. Sedangkan menurut istilah, berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dilandasi kesadaran dan keikhlasan. Berbakti kepada Allah yakni berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri, sesama manusia maupun bagi makhluk lain. Semua perbuatan itu dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah orang yang melakukan perbuatan itu sedang berhadapan dengan Allah. Orang yang telah menerapkan hal itu disebut dengan muhsin. Bisa dipahami ya? Ini adalah pengertian ihsan. Nah, kemudian pengertian ihsan menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa'ahbirni 'anil ihsan. Qala fa'ahbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang artinya adalah, kabarkanlah kepadaku tentang ihsan itu. Beliau menjawab, kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Maka jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, dalam beribadah kita harus benar-benar ikhlas, khusyuk dan tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihsan ini ada 4 macam. Yang pertama, ihsan kepada Allah, ihsan terhadap diri sendiri, ihsan terhadap sesama manusia, dan ihsan terhadap makhluk lain atau alam lingkungan. Nah, kemudian hubungan antara iman, Islam, dan ihsan itu apa? Silakan kalian cermati. Hubungan iman, Islam, dan ihsan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Artinya, jika seseorang mengaku berakidah Islam atau sebagai Muslim, maka harus ada 3 unsur.
di dalamnya, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Ketiganya mempunyai hubungan yang sangat erat. Iman menekankan pada akidah dan keyakinan atau amal batin. Islam lebih menekankan amal lahir, tindakan yang nyata sebagai bukti keimanannya. Sedangkan ihsan adalah perwujudan dari iman dan Islam seseorang, sekaligus sebagai cermin kadar iman dan Islam seseorang. Oke ya anak-anak, ini adalah hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Sampai di sini bisa dipahami? Baik, demikian penjelasan dari Pak Guru. Untuk selanjutnya, coba silakan kalian kerjakan latihan soal berikut ini. Oke, ada 5 soal ya, silahkan kalian kerjakan. Dibaca, ditulis, kemudian kalian jawab pertanyaannya. Baik, semoga apa yang Pak Guru sampaikan bisa bermanfaat dan bisa kalian pahami dengan baik. Dan yang penting adalah silahkan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Mari kita terapkan dalam kehidupan kita keimanan yang kuat, Islam dan ihsan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.